Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Ulfi Aulia Fajaratul Husna dan dua teman saya yang bernama Muhammad Rafi Arisandi dan Meli Herlina. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan materi pembelajaran tentang pengertian dan jenis kutipan, penggunaan huruf kapital, dan tanda baca. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Fungsi kutipan sebagai landasan teori, penjelas suatu uraian, penguat pendapat penulis, bahan bukti untuk menunjang suatu pendapat. Jenis-jenis kutipan, yang pertama adalah kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan berupa kalimat tanpa mengubah dari sumber aslinya. Kutipan langsung biasanya digunakan dalam media tulis, terutama dalam karya ilmiah. Kutipan langsung terdiri dari dua macam, yaitu kutipan langsung panjang yang terdiri dari 4 baris atau lebih. Yang kedua, kutipan langsung pendek, yaitu kutipan yang tidak lebih dari 4 baris. Contoh kutipan langsung: sinekdok adalah bahasa kiasan yang menyebutkan suatu bagian yang penting suatu benda untuk benda atau hal itu sendiri. Altender tahun 1970 halaman 22. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan dengan mengutip kalimat dengan cara meringkas atau menggunakan redaksi yang berbeda dari sumber asalnya, namun tidak mengubah makna. Biasanya kutipan ini terdapat pada catatan kaki, kutipan atas ucapan lisan, kutipan yang berada dalam kutipan, dan kutipan langsung pada materi. Contoh kutipan tidak langsung seperti yang dikemukakan oleh Altenberg tahun 1970 halaman 4-5, bahwa puisi mempergunakan sarana-sarana kepoin kita secara bersama-sama untuk mendapat jaringan efek sebanyak-banyaknya. Materi kedua, penggunaan huruf kapital yang akan dibacakan oleh Meli. Huruf kapital. Huruf kapital disebut juga huruf besar. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar dari huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama, nama diri, dan sebagainya. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contoh, apa yang dia kerjakan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contoh, adik bertanya kapan kita bertamasya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti. Contoh, Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hambanya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contoh, Sultan Hasanuddin, Nabi Ibrahim, Haji Samsul, dan lain-lain. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Contoh, tahun ini ayah akan naik haji. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Nama instansi atau nama tempat. Contoh, Presiden Soekarno, Gubernur Aceh, Perdana Menteri Iran, dan lain-lain. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang atau nama tempat. Contoh, siapa nama gubernur yang baru dilantik itu. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contoh, Amir Nasution Anissa Subandono. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Contoh, 3 ampere, 10 pol, dan lain-lain. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, hari peristiwa besar. Contoh, bulan Agustus, hari raya Idul Fitri, Perang Dunia II, hari Kamis tahun Hijriyah,
Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Contoh, perlombaan senjata membawa risiko perang dunia. Materi ketiga yaitu tanda baca. Tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang gak ada hubungannya sama suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Penggunaan tanda baca garis miring. 1. Pengganti kata hubung. Garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta, tiap, atau per. Contoh, pria garis miring wanita. Harga permen itu 1.000 garis miring per butir. 2. Dipakai pada nomor surat dan kalimat. Tanda garis miring juga dipakai pada nomor surat serta penandaan rentang masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contoh, nomor .036 garis miring cap garis miring BKD garis miring 2020. 2. Tahun ajaran 2020 garis miring 2021. Penggunaan tanda baca elipsis atau titik-titik. 1. Penulisan kalimat yang terputus-putus. Contoh, aku juga tidak habis pikir dengan kejadian itu. 2. Penunjukan ada bagian naskah yang dihilangkan. Contoh, hal yang patut dihindari, serta menjadi masalah yang cukup besar dalam teknik membuat website. Kalau bagian yang dihilangkan itu akhir dari kalimat, maka kamu perlu memakai 4 titik. 3 titik penanda hilangnya bagian teks dan 1 sebagai tanda akhir kalimat. Contoh, dia termasuk orang yang setuju dengan titik. Penggunaan tanda baca hubung. 1. Menyambungkan huruf kata dan penulisan tanggal. Contoh, RUANGGGURU 1908-1998. 2. Menyambungkan suku. Contoh, jangan sampai kamu memberikan berita yang tidak benar. Pengecualian terhadap pemotongan suku kata jika huruf terakhir pada kata tersebut ialah huruf vokal. Contoh, sejak diperketatnya aturan tersebut, para pemudik itu seperti kesulitan mencari celah untuk pulang kampung. Bukan sejak diperketatnya aturan tersebut, para pemudik itu seperti kesulitan mencari celah untuk pulang kampung.